I like the way you smile and let me. Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat berbakti kembali di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan kembali menghibur kita ada di tempat ini untuk satu tujuan yang luar biasa, karena Dia Allah mengasihi kita. Sebentar kita akan bersama-sama tinggikan, agungkan Dia sebagai rasa syukur kita, karena apa yang Dia sudah berbuat dalam kehidupan kita begitu luar biasa. Dia telah mati di atas kayu salib, tetapi Dia juga bangkit bagi kita semua. Dan kami mengucap syukur Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Situasi keadaan apapun yang ada tidak akan pernah bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Bahkan kasih-Mu terlebih besar, nyata di dalam kehidupan kami dari apapun yang ada di seluruh dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Sebagai ucapan syukur kami pagi hari ini bersama dengan semua umat kudus-Mu yang ada di tempat ini, kami rindu tinggikan Engkau, agungkan Engkau. Sebab kami yakin, sangat percaya bahwa tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang begitu luar biasa mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mempersilakan Engkau Allah Roh Kudus beracara sepenuhnya di tengah-tengah kami, memimpin ibadah raya pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Allah saja yang ditinggikan dan dipermuliakan kekal sampai selama-lamanya. Cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Pengakuan setiap kali, terima pujian, selalu layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja.
meyakini Engkau satu-satunya Allah dan Tuhan yang layak terima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan, Yesus Raja Engkau hadir pagi hari ini, Engkau ada di tengah-tengah kami dan siap untuk memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap untuk agungkan sorak-sorai bagi Engkau, Raja kemuliaan, Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya, amin. Bahwa tidak ada Allah yang seperti Dia, amin. Dia Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kasih tos kanan kiri kita, katakan Yesus Allah yang dahsyat. Amin. Stop.
ada di tengah-tengah kita. Dahsyat Tuhan kita. Haleluya. Tidak ada hal yang seperti dia.
tahu Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Allah yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Engkau rela tanggalkan semua kemuliaan untuk turun ke dunia bagi kami. Thanks God. Dan Kau mau berfirman kepada kami setiap waktu, setiap saat. Pagi hari ini Engkau juga rindu untuk menyatakan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Karena itu kami siapkan hati kami, Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Nama-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, dan kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat paha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, dan ku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Biar kita pujikan pujian ini dengan satu keyakinan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, dan kekuatan dan perlindungan bagiku. Kenalan saya mendapatkannya terbang, ku mengangkat tanganku, aku berserah, nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, sampai berhenti nafas, kami tetap akan memuji. Engkau perlindungan bagi kami. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami kalau memuji, kami boleh menyembah. Satu kesempatan yang indah, satu kehormatan bagi kami, Tuhan, untuk mendekat, menghadap tahta-Mu yang kudus, menghadap Bapa kami yang di surga. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Kami mau dengar-dengaran akan firman. Terima kasih, Bapak. Engkau baik, selalu baik, dan teramat baik. Nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Iya, hari ini kita akan berbicara childlike, not childish.
Iya. Ini satu renungan kita untuk supaya ibu-ibu bisa awet muda, bapak-bapak juga awet muda, masa ibu-ibu aja ya. Tapi judul khotbahnya memang terasa tidak, agak aneh di telinga. Childlike, not childish. Artinya apa? Seperti anak tapi bukan kekanak-kanakan. Iya. Backgroundnya silakan. Oke. Iya, kita buka Markus 9:36 ayat 37. Markus 9:36-37. Markus 9:36 ayat 37. Silakan Ibu Gembala untuk membacakan firman Tuhan dengan suara keras. Markus 9 ayat 36 dan 37. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Amin. Kita baca bersama-sama 2, 3. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Berbagai yang membaca firman Tuhan dan melakukan kehidupan sehari-hari. Amin. Apa yang terlintas di dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata anak kecil? Kira-kira apa? Lucu? Polos? Terus? Iya. Mas, iya. Saya catat. Iya. Mungkin mereka lucu, menggemaskan, anak kecil, penuh canda tawa, dan yang pasti ini yang orang tua dan apalagi oma opanya, emak engkongnya, nenek kakeknya ngangen nih. Ya, pada mau pergi-pergi gitu, pengen ketemu cucu. Yang belum punya cucu mungkin belum merasakan. Tapi kalau yang baru punya anak dulu, nggak tahu. Dani dan Lisa pada waktu punya si kecil mau pergi gitu kadang, pengen balik pulang waktu sudah kerja. Kristo waktu si baby, ya orang tuanya pasti ingin langsung pulang ke rumah. Atau sebaliknya, ada yang punya pemikiran, kalau anak kecil adalah mereka pasti bandel, apalagi rewel, ada penuh tangisan dan rengean. Setiap kita pasti punya pengalaman yang berbeda-beda, punya pengalaman yang unik ya tentang anak kecil, entah itu pengalaman positif atau pengalaman yang negatif. Dan hari ini kita belajar bahwa Yesus pernah berbicara tentang anak-anak kecil. Oke, sudah ditayangkan ya. Yesus akrab dengan anak-anak kecil, makanya kita ini bagi Ibu Gembala itu paling tidak setuju kalau sekolah minggu diremehkan. Iya, saya sering kena sama Bu Gembala. Jangan meremehkan anak sekolah minggu, karena Yesus aja suka dengan anak-anak kecil. Sebenarnya apa yang menjadi kaitan anak-anak kecil dengan kehidupan rohani kita? Ya, kita mungkin tidak asing dengan peristiwa di Alkitab ketika Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah Dia dan para muridnya. Ya, ini hanya sekedar gambar di depan, di mana kisah itu tertulis dalam Markus 9 ayat 33 sampai 37. Bisa dibaca Markus 9 ayat 33 sampai 37 dengan mic, boleh?
Markus 9 ayat 33 sampai 37. Apa yang terjadi pada kisah itu? Markus 9 ayat 33 sampai 37. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Iya. Pada waktu itu para murid ternyata dalam kehidupan waktu Tuhan Yesus masih ada di bumi, para murid yang sudah sedemikian erat, sedemikian dekat dengan Tuhan Yesus, seperti di bumi, di perusahaan, tempat bekerja, mungkin atau di sekolah atau dimanapun. Kadang yang menjadi persoalan karyawan saling sikut menyikut untuk mencari muka, untuk mendapatkan simpati dari atasan atau bos, saling sikut menyikut, saling bisa menjilat atasan dan sebagainya. Ya, di dunia apapun juga, di sekuler, pada juga kadang di pelayanan. Ini pada waktu Yesus berkata demikian, ini murid ini berbicara dan mereka sedang bertengkar, bukan not just mereka berkata-kata, tapi mereka bertengkar. Persoalannya siapa yang terbesar. Nah, ini yang hati-hati dan saya katakan hati-hati di dunia pelayanan. Yesus merespon kejadian tersebut. Dia tidak banyak omong. Seperti Yesus, dia suka dengan perumpamaan, suka dengan segala sesuatu yang untuk menjelaskan kepada mereka. Yang memanggil seorang anak kecil dan berkata, "Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga." Suatu perkataan yang telak, suatu perkataan yang cukup keras, saya kira. Ya, di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus, siapa yang mau terbesar? Ya, bukanlah yang banyak pekerjaan. Mereka berpikir bahwa seharusnya yang terbesar adalah seseorang yang sudah melakukan banyak pekerjaan besar atau yang paling terkenal di antara mereka. No, bagi Tuhan, seorang yang besar adalah seorang yang menjadi seperti anak kecil. Ya, ayat ini kita memahami bahwa Tuhan kita, Yesus, mengharapkan kita menjadi seperti anak kecil yang menyambut kerajaan surga. Ya, perkataan ini cukup mengejutkan. Pasti para murid tidak mengira dengan jawaban Tuhan Yesus. Ya, dalam dunia pelayanan, bahkan di dalam dunia sekuler pun, sepertinya lumrah, sepertinya terjadi rebutan, sepertinya mereka begitu, saya bilang mereka karena di sini tidak sehingga mereka selalu memperebutkan siapa sih dalam organisasi, siapa yang terbesar. Tapi hari ini kita belajar kenapa Tuhan Yesus sekali lagi, kenapa Tuhan Yesus mengumpamakan dan memanggil dan memeluk dan memangku si anak. Pasti ada sesuatu. Ya,
Mengapa kita harus datang dan berdoa kepada Allah? Perlu kita menjadi seperti anak kecil. Kalau kita perhatikan ada beberapa sifat anak kecil yang dapat kita pelajari. Satu, anak kecil itu selalu menunjukkan antusiasme. Betul? Anak kecil selalu menunjukkan keceriaannya, ya. Pasti di telinga kita ada sesuatu cukup kalimat-kalimat, wah anak-anak ini kok tidak ada capeknya, mereka bercanda ria. Nah ini Jason ini kayak begini. Apalagi kalau kita habis ibadah, ini Kristo sama Jason sama Jasper, mereka tidak ada susahnya, tidak ada sedihnya. Ya. Mereka selalu antusiasme, mereka selalu energi anak-anak memang nggak pernah ada habisnya. Ya. Selalu mereka semangat, selalu mereka tertawa. Ini yang mungkin tidak terpikir, tidak menjadi kebiasaan kita. Hari ini kita menjadi seperti anak kecil, ya. Kembali Tuhan mengingat seperti anak kecil, tapi bukan seperti kekanak-kanakan. Jadi wujud antusiasme yang nyata dalam wujud anak-anak ini di dunia anak-anak, apa hubungannya dengan hubungan kita dengan Tuhan? Apa hubungan kita dengan kerajaan surga? Apa yang menjadi landasan? Biarlah antusias ini juga menjadi teladan bagi kita. Apakah kita selalu antusiasme dalam ibadah? Atau mulai kita melenceng? Atau kita mulai malas? Atau mulai kita suam-suamku? Kalau hal itu terjadi, ya seperti anak kecil. Seperti anak kecil, bahwa kita harus selalu antusias. Amin. Jawab dalam hati, apakah kondisi saat ini, iman kita, kerohanian kita, suam-suam buku atau semangat dan sebagainya. Tuhan Yesus ternyata tidak pernah mengajarkan bahasa yang indah ketika berdoa, ketika kita komunikasi, tidak, ya. Tapi Tuhan Yesus melihat antusiasme kita. Ia menginginkan kita datang dan berdoa dengan penuh kerinduan, seperti dikatakan di dalam Mazmur, seperti rusa rindu sungaimu, ingin jiwaku rindu Engkau. Biarlah kerinduan kita kepada Tuhan, kerinduan kita untuk bersaat teduh, kerinduan kita untuk beribadah, kerinduan kita untuk melayani, tidak suam-suamku. Biarlah kita menjadi anak kecil. Mereka selalu ceria, mereka selalu semangat. Ya. Yang kedua, anak kecil selalu memiliki rasa ingin tahu. Sering mungkin yang sudah menjadi ibu, bagi bapak, kewalahan pada waktu mungkin bepergian kemana. Selalu anak selalu bertanya, Pah ini kenapa, Ma ini kenapa, Pah itu apa, Ma itu apa, bagaimana itu terjadi, bagaimana ini terjadi. Iya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menggelitik, dengan pertanyaan-pertanyaan yang kadang cukup sulit dijawab. Dengan kepolosan mereka bertanya ini dan itu. Ya, di masa tumbuh kembangnya anak selalu ingin memahami tentang kehidupan ini. Ya. Apalagi mulai si anak kecil mulai tumbuh. Pertanyaannya kadang tentang biologi, tentang kehidupan, seks dan sebagainya. Kadang orang tua pasti bingung menjawab. Ya. Tapi itulah sifat natur seorang anak. Dan seringkali kita berdoa, apakah doa kita atau komunikasi dengan Tuhan selalu ingin tahu, Tuhan, kira-kira pernah gak ya Bapak Ibu merenungkan, iya Tuhan ini lagi apa ya? Tuhan kalau saya begini boleh enggak? Tuhan kalau saya begini boleh enggak? Ya seperti anak kecil, Tuhan, dengan komunikasi dengan bahasa anak kecil, Tuhan, kenapa?
Tapi bukan nadanya protes ya. Kalau protes, oh sangat salah. Tapi biarlah seperti anak kecil kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Kenapa? Ya. Padahal harusnya sama seperti anak kecil selalu bertanya mengapa, dan mengapa. Tapi yang terjadi biasanya kita itu tanya mengapa, tapi kalau sudah dijawab Tuhan kita yang berontak. Karena doa kita mungkin A, jawaban Tuhan B. Nah, akhirnya kita protes tanpa mau mendengar jawabannya. Seringkali kita lupa bahwa segala jawaban sudah Ia tuliskan dalam buku kehidupan, berisi surat-surat cintanya kepada kita, yaitu Alkitab, firman Tuhan. Ya, semua jawaban Tuhan, apa kata Tuhan ada di, kalau zaman dulu ada di Alkitab secara hard copy, tapi sekarang firman Tuhan ada di Android suci, bukan kitab suci. Ya. Tapi banyak mana kita lihat kitab suci, Android suci, atau dengan kita melihat yaitu promo, atau kita lebih sering lihat yang lainnya dalam Android kita. Ialah hari ini kita berintrospeksi. Kapan terakhir kita sungguh-sungguh ingin tahu Alkitab? Ada yang iya ya, pada waktu kasih mula-mula, pada waktu pertama kali bertobat, rasanya pengen baca Alkitab itu sepanjang waktu yang pada waktu kita bisa. Tapi begitu sekarang, kira-kira apakah kita masih terus membaca Alkitab, ataukah masih sempat? Kalau ada waktu, kalau waktu susah, kalau ada masalah, kalau waktu sakit, baru baca Alkitab. Biarlah kita menjadi seperti anak kecil yang selalu bertanya kepada orang tuanya, "Papa, Mama, kenapa?" Biarlah kita tidak suam-suam kuku, hati-hati dan periksa hati kita. Ya, periksa hati kita. Masih ingatkah dengan kasih mula-mula kita? Masih ingatkah kita saat pertama kali kita diambil dari dosa kita, disucikan? Apakah kita masih teringat? Ya. Mungkin di antara kita saat ini sudah mengalami kehidupan doa yang terasa hambar dan membosankan. Ya. Bagaimana kehidupan doamu? Bagaimana kehidupan saat teduhmu? Apakah tetap rutin? Apakah pada jam-jam tertentu dengan tepat? Atau kembali lagi jika sempat? Kira hari ini kita berintrospeksi. Kira hari ini kita bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Tidak peduli itu anak muda, apakah sudah dewasa, tapi pertanyaannya, ya Tuhan, apa yang Kau mau yang aku buat, apa yang berkenan kepadamu. Anak kecil Yesus panggil, mengingatkan kita bahwa yang terbesar di antara kita adalah yang mau merendahkan hati seperti anak kecil. Ini kuncinya. Tuhan selalu suka dengan kerendahan hati. Ya, di dalam kitab suci kita lihat betapa banyak ayat-ayat yang mengatakan Tuhan menentang orang-orang yang congkak, Tuhan menentang orang-orang yang sombong. Dan ini seringkali tidak kita sadari bahwa kita menjadi orang yang sombong. Ini penyakit orang Kristen, ya, lupa ternyata kita sombong. Kita merasa mungkin kita tidak sombong, tapi begitu kalau introspeksi, pada waktu kita mau tidur, pada waktu malam, iya ya, tadi saya mengatakan sesuatu yang mungkin kurang mengenakan pada teman kita, pada sesama teman pelayanan,
kepada teman di kuliah, teman di kantor, seakan-akan kita yang paling benar, ya. Kita ini selalu pasti merasa kita yang paling benar, pendapat kita paling benar, pikiran kita paling benar, perasaan kita paling benar. Kita lupa bahwa Tuhan suka kerendahan hati. Tuhan suka kerendahan hati. Di tempat saya bekerja, dia ada seseorang yang selalu merasa paling benar, apalagi kalau seseorang itu sudah senior. Nah, ini hati-hati. Kalau orang itu sudah senior, sudah jam terbangnya sudah banyak, rasanya perusahaan ini milik dia. Dia yang paling benar, paling jago, paling pintar. Tapi kadang lupa pekerjaannya dia sendiri. Nah, ini pekerjaannya dia sendiri, dia juga punya kesalahan. Jangan sampai kita seperti ini. Jangan sampai kita seperti ini. Ya, seringkali tanpa kita sadari, kita merasa kamu itu yang salah, dia itu yang salah, orang tuaku yang salah, anakku yang salah, temanku itu yang salah, bahkan mungkin pendetaku yang salah. Ya. Tapi biarlah hari ini kita bersikap seperti anak kecil yang Tuhan suka. Tuhan suka kerendahan hati. Sekali lagi Tuhan suka kerendahan hati, di mana kita boleh mendekat dengan Tuhan. Apakah di sini ada yang suka dengan orang yang sombong? Ada yang suka? Pasti kita, segitu aja sudah sombong, belum tahu. Nah, pada gini juga sudah sombong. Ya, ini kita nggak sadar. Ini kita tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari. Biar kita seperti anak kecil, bahwa Tuhan suka karena mereka lah yang masuk dalam kerajaan surga. Kalau hari ini kita diingatkan, jangan kita menjadi manusia yang sombong. Biar Tuhan, sebelum aku minum, sebelum aku makan tubuhmu dan minum darahmu, ampuni aku Tuhan. Iya. Tiap hari kita diingatkan, tiap hari kita dihadapkan pada persoalan, tiap hari kita bertemu dan berinteraksi dengan sesama. Manusia tidak luput dari kesalahan, manusia tidak luput dari kelemahan, manusia tidak luput dari segala godaan yang membuat kita kadang itu berkata-kata yang kurang baik. Tapi biarlah hari ini kembali lagi saya ingatkan kita menjadi seperti anak kecil. Yang ketiga, seorang anak kecil selalu bergantung pada orang tua, betul? Seperti sekarang Clay ataupun ini lebih kecil dari Jasper atau Jason, siapa ya? Seorang anak kecil pasti pada waktu dia merasa terancam, dia pasti mengangkat tangannya. Dia pasti mohon pertolongan dari orang tuanya. Dia harus mengandalkan orang tuanya. Dia anak kecil pasti berharap akan tuanya. Orang tuanya selalu berserah, dan anak kecil pasti merasa aman bersama dengan orang tuanya. Bagaimana dengan kita? Seorang yang dewasa, seringkali yang diandalkan adalah kekuatannya, ototnya, logikanya, kekayaannya, depositonya, tabungannya di bank. Saya masih punya deposito, saya masih punya kekayaan, saya masih punya sawah, saya masih punya
saya masih bekerja, saya masih punya papa mama yang kaya. Biarlah ini tidak terjadi di sini. Amin. Karena Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Tolong dibacakan Yeremia 17 ayat 5. Ibu Gembala bisa dibacakan Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Amin. Kenapa Tuhan sampai dikatakan terkutuk? Satu kata yang keras, satu kata yang cukup mungkin memerahkan telinga kita. Tapi berarti inilah yang dialami oleh bangsa Israel, sehingga Tuhan waktu itu Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sampai saat ini seringkali pada waktu kita mungkin ada masalah, pada waktu kita terjepit, kita langsung teringat pada si A, si B, si D. Pada waktu sakit, pada waktu bangkrut, pada waktu kita ada masalah, oh si A, nanti tak minta tolong. Pada waktu kontrak habis, oh si B pasti mau tolong saya. Tapi kenapa bukan langsung telepon melalui telepon surga ke Allah Bapa di surga? Kita lebih mengandalkan manusia. Padahal yang Tuhan mau adalah Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Apa yang Tuhan mau, kita akan baca bersama-sama. Yeremia 17 ayat 7. Buku Gembala dulu. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita akan baca karena ini ayat yang sangat penting dan sebenarnya sudah kita banyak tahu, tapi dengan mulut kita akan berkata. Yeremia 17 ayat 7. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Kalau tadi dikatakan terkutuklah kami ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, persoalan apapun, masalah apapun, dialah Tuhan yang menyelesaikannya. Engkau pemuda, mungkin pada waktu engkau mencari sekolah, mencari tempat kuliah, mencari pekerjaan, ibu-ibu rumah tangga hari ini mau masak apa, mau memberikan apa yang untuk keluarganya, dia mengandalkan Tuhan. Dalam keadaan terdesak, kita tidak bisa berbuat apa-apa, biarlah kita mengandalkan Tuhan. Seperti anak kecil, kedua tangannya pada waktu dia tidur, dia mau bangun, dia lucu-lucunya si Clay ini kalau terkejut gitu langsung dia angkat tangan. Ya. Biarlah kita mengangkat tangan kita supaya Tuhan menurunkan tangannya. Amin. Bapak Ibu, itu tadi dikatakan satu, anak kecil selalu menunjukkan antusiasme. Yang kedua, anak kecil selalu merasa ingin tahu. Yang ketiga, selalu bergantung kepada orang tua. Biar kita selalu bergantung kepada Tuhan. Amin. Yang keempat, anak kecil atau baby selalu harus diberikan makan makanan yang bernutrisi atau bergizi. Betul? Orang tua pasti memberikan pinginnya yang terbaik, makanan yang terbaik, vitamin yang terbaik, susu yang terbaik untuk anaknya, supaya bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan pesat, pintar, jenius dan sebagainya. Ya.
Untuk badan yang sehat harus makan yang sehat, tapi untuk hati yang sehat apa yang harus dilakukan? Iya. Untuk hati yang sehat apa yang harus dilakukan? Untuk hati yang terluka, bagaimana kita memelihara hati yang sehat kalau hati kita pernah terluka? Untuk penyembuhan dari hati yang terluka, pasti kita satu dan mutlak harus ada keputusan. Amin. Selama tidak ada keputusan untuk mengampuni, selama tidak ada keputusan untuk berbuat, ya Tuhan aku mau mengampuni, ya Tuhan aku mau berjanji ABC, itu harus ada keputusan dari kita. Selama tidak ada keputusan, tidak akan ada perubahan dalam hati. Dan keputusan itulah seperti tangan kita mengangkat pada Tuhan dan Tuhan akan turun tangan, sehingga luka yang ada itu terbalik. Ya. Jadi perlu ada keputusan supaya bebas dari sakit hati, bebas dari kekecewaan. Apakah hari ini engkau kecewa, hari ini engkau patah hati, hari ini engkau broken, hari ini perasaanmu tidak enak. Semua ada keputusan di tanganmu. Mau kamu mau berubah, pemuda mau berubah, ibu-ibu mau berubah, kita semua mau berubah. Semua tergantung keputusan kita. Kita mau senang atau kita mau tenggelam dalam perasaan, it's depend on us, tergantung kepada kita. Ya. Carilah makanan yang bernutrisi untuk hatimu. Apa makanan yang bergizi untuk hati kita? Apa makanan yang untuk pikiran kita? Kembali lagi, firman Tuhan. Sudahkah kita makan firman Tuhan? Kalau makanan jasmani 3 kali sehari, bagaimana dengan makanan rohani kita? Jiwa kita. Kapan jiwa kita, kapan pikiran kita, kapan hati kita diisi. Seperti rusa yang rindu sungai. Dia selalu minum dari air sungai yang bening, yang bersih. Dan itu firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seberapa kita kacaunya pikiran, seberapa kita perasaan kita hancur, biarlah kita sekali lagi kembali back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan, isi manusia roh kita. Seringkali kita dengan manusia roh, tapi apakah manusia roh kita diisi oleh firman Tuhan? Apakah manusia roh mengizinkan Roh Kudus itu berbicara dalam hati kita? Seringkali kita mengabaikan suara Tuhan, tapi kita lebih mendengar suara-suara yang lain. Kita lebih sering mendengar suara tetangga, kita lebih mendengar suara pembisik, kita lebih sering mendengar suara-suara yang negatif. Sehingga yang ada kita selalu mendengar intimidasi dari iblis. Kamu tidak layak melayani, kamu ngapain beribadah, kamu ngapain ini, ngapain itu, lebih enak di rumah. Kalau seperti ini hari Minggu lebih enak di rumah tiduran. Tapi kita semua terpilih, kita termasuk bangsa yang terpilih, Imam Al-Ghazali, umat kepunyaan Allah. Amin. Iyalah Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita menyadari kita umat kepunyaan Allah, satu kehormatan, umat kepunyaan Allah, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita menjadi raja-rajanya Tuhan. Amin. Yang kelima, seorang anak kecil tadi itu
berhati tulus. Tadi saya mendengar seorang yang kecil berhati tulus, yang murni, suka dituntun. Seorang anak kecil taat pada orang tuanya, betul? Seorang anak kecil tidak prejudice. Tahu prejudice? Prejudice is suudon. Ya. Berapa di antara kita berpikir negatif, ya, terhadap si A. Oh, kenapa kok namanya dia, kenapa dipilih oleh guru, kenapa saya tidak, kenapa dipilih menjadi karyawan teladan sedang saya tidak, atau mungkin di dunia pelayanan, kenapa dipilih oleh gereja untuk melayani, kenapa saya tidak. Padahal mungkin sudah seorang murid pasti gurunya tahu kelebihan muridnya, seorang guru tahu kelemahan muridnya, seorang gembala tahu apa yang harus dilakukan. Oh, ini harus begini, oh begitu. Tapi kadang kita ada prejudice, bahkan prejudice atau sudut ini bisa berlaku antara orang tua dan anak orang tua. Kenapa ya mama kok gini? Kayak berpikir demikian. Kenapa papa begini? Kenapa mama begini? Kenapa dia begitu? Terus yang orang tua pun juga punya prejudice terhadap anak. Kenapa ya anakku? Jangan-jangan. Ya. Biarlah tidak ada yang prejudice. Seorang anak kecil pasti dia apa adanya, tidak ada motivasi yang negatif, tidak ada kemunafikan. Seorang anak bicara A, tapi seorang dewasa kadang bisa dari A, bisa bicara B, bisa bicara C, bicara D kepada yang lain. Tapi kepolosan anak, kemurnian hati anak harus kita teladan. Iya. Hari ini kita belajar bagaimana si anak kecil punya kepolosan. Enggak mungkin si anak kecil ataupun baby ya punya prejudice. Oh, jangan-jangan, karena dia pasti punya apa namanya? Punya keinginan positif, punya hati yang positif. Ya. Tidak ada yang dikatakan, oh anak itu punya pikiran negatif. Jangan-jangan saya tidak dikasih makan sama orang tua. Jangan-jangan kalau orang tua memberikan ini, memberikan obat, oh ini racun ini. Ya. Tapi seorang anak tidak ada prejudice semacam itu. Biarlah kita menjadi seorang anak kecil, mempunyai pikiran yang selalu murni, seperti bayi yang murni. Ya. Jika kita perhatikan anak-anak selalu bersikap adanya. Ketika anak senang, mereka akan tertawa, bahkan sampai istilahnya berjingkrak-jingkrak. Tapi saat sedih, mereka akan menunjukkan ekspresi mereka dengan menangis. Tapi seorang yang sudah dewasa bisa pura-pura. Iya, biarlah ini tidak menjadi satu kebiasaan dari orang dewasa untuk berpura-pura. Iya, bahasa gaulnya kalau sekarang itu munah. Wah, si A itu munah. Saya pikir dulu itu apa ya anak gaul? Dia itu munah apa? Munah itu padahal itu sudah pulang desa. Iya, ternyata yang dimaksud adalah munafik. Sekarang bahasa gaulnya anak-anak muda semakin aneh-aneh, yang gabut lah, yang hibah, yang apa. Ya biarlah kita bukan menjadi orang yang munah.
Seorang dewasa mungkin bisa berpura-pura bahagia, tapi anak-anak akan menunjukkan ekspresi perasaan mereka dengan jujur. Ini juga membuat kehidupan doa kita tidak cukup menggairahkan, tapi biar kita dengan jujur di hadapan Allah. Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku. Ini aku Tuhan, anakmu penuh kelemahan. Iya. Sekali lagi, masih ingat tadi yang pertama adalah apakah sifat anak-anak? Anak kecil selalu menunjukkan antusiasme, ialah rasa antusiasme kita akan firman Tuhan, akan ibadah, akan pelayanan, tidak pernah kendor. Amin. Yang kedua, anak kecil selalu memiliki rasa ingin tahu. Biar rasa ingin tahu kita untuk ibadah, rasa ingin tahu kita untuk Tuhan selalu dekat, rasa ingin tahu kita untuk mempelajari firman Tuhan selalu ada. Yang ketiga, orang tua selalu bergantung pada orang tua. Anak kecil selalu mengandalkan orang tua, selalu berharap dan selalu merasa aman dengan orang tua. Yang keempat, seorang anak pasti diberi makanan yang bergizi. Seorang anak pasti mendapat suplai nutrisi yang sehat. Biar nutrisi yang sehat itu adalah firman Tuhan. Dan kita seperti anak kecil, kita mendapat suplai makanan rohani yang sehat. Dan yang kelima adalah kita berarti tulus. Seorang anak kecil berarti murni dan tidak pernah prejudice, tidak munah. Itu yang harus kita lakukan. Saya udah pemain musik depan. Saya udah mulai musik depan. Ibu Gembala bacakan Efesus 2 ayat 10. Kita akan baca Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari Alkitab masing-masing sudah ada, sudah mendapatkan. Kita akan baca bersama-sama Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya kita buatan Allah. Kita akan baca firman ini, kita ganti kata kita menjadi nama saudara Bapak Ibu semua. Saya akan membaca sebagai Budi dan yang lainnya boleh membaca nama masing-masing. Dengan iman kita baca ayat ini 2, 3. Karena Budi ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ia dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya Budi hidup di dalamnya. Kalau kita hidup dalam Tuhan, apapun Tuhan pasti kerjakan untuk yang terbaik untuk anaknya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Silakan yang menaikkan puji-puji. Kita tahu sekali lagi kita ini buatan Allah. Tidak ada yang di sini yang bukan buatan Allah. Kita diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah, dan supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Whoa.
biarlah kita saat ini merenungkan, kita bersaat teduh sejenak. Apakah kita punya sifat seperti anak kecil? Atau kita mempertahankan keegoisan kita, kecongkaan kita, kemunafikan kita? Saat ini kita meminta ampun kepada Bapa di surga, sehingga perjamuan kudus ini jadi berkat dan bukan kutuk, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Saya beri kesempatan untuk Ibu, Bapak Ibu berdoa. Saudara yang terkasih berdoa. Bapak ampuni kami, sehingga kami layak, sehingga kami menjadi tahir, sehingga apa yang kami makan, kami minum perjamuan kudus ini menjadi berkat dan bukan kutuk. Sudah terima perjamuan kudus semua? Kita memberkati perjamuan kudus ini. Tumpahkan tangan. Ada roti dan anggur yang dimeteraikan. Ini pasnya dikurangi coba. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, biarlah perjamuan kudus ini menjadi berkat. Kami menguduskannya dalam nama Yesus. Kami berdoa. Kita mengambil roti yang adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang ada tubuh Kristus kita percaya akan disatukan dengan tubuh kita, dan kita dilayakkan untuk menerima tubuh Kristus ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mengangkat cawan perjanjian. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali." Cawan perjanjian sudah dimeteraikan oleh darah Kristus, sudah menyucikan kita sehingga kita mendapat tempat dalam kerajaan surga. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord.
Bapa, kami sudah diselamatkan, kami sudah disucikan kembali, kami sudah dipersatukan dengan Tuhan. Ucap syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pagi hari ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa, di mana keluarga yang tercinta, saudara kita yang terkasih, Bapak Singgi Gunarto dan Ibu Luki Monika Wonohadijoyo sudah diperkenan oleh Tuhan memperoleh pusaka Allah. Putri yang terkasih yang sudah lahir pada tanggal 30 Juni yang lalu, dan hari ini merupakan satu keputusan yang tepat, satu tindakan yang luar biasa, di mana orang tua yang begitu mencintai Tuhan menyerahkan putrinya untuk terus ada di dalam ikatan kasih Allah. Dan biarlah putri kekasih yang sudah diberi nama Loisa Clairin Bun sungguh-sungguh bertumbuh di dalam kasih Kristus. Saya mengundang untuk Bapak Singgi dan Ibu Monika bersama dengan putri kekasih bisa maju ke depan. Kita bersama-sama nanti akan sepakat mendoakan yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Gembala. Mazmur 22 ayat 11 dikatakan, kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku engkaulah Allahku. Ini juga Mazmur 139 ayat 13 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Yesaya 44 ayat 2 dikatakan, beginilah firman Tuhan menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini Bapak Singgi Gunarto dan Ibu Luki Monika menyerahkan baby anak Loisa Clairin Bun pada tangan Tuhan yang kuat. Kita akan bersama-sama mendukung dan mendoakan. Sebab dikatakan dalam Markus 10 ayat 13-16 dikatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat itu, ia marah kepada mereka,
biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Saya undang Bapak Singgi dan Ibu Luki Monika untuk menyadari keberadaan anak sebagai titipan Tuhan, maka orang tua harus selalu memberi perhatian pada beberapa hal, antara lain memberi perasaan nyaman dan aman pada anak sehingga anak merasa berharga. Yang kedua, memberi teladan, bukan hanya memberi materi tapi jiwa dan emosi sehingga bertumbuh dengan baik dan mengarahkan pada iman anak kepada Tuhan. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh orang tua, yaitu Bapak Singgi Gunarto dan Ibu Luki Monika sebagai berikut. Apakah saudara percaya dengan sungguh bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menerima anak Luisa Clarin Gun dan memberkati dia? Apakah jawaban orang tua? Apakah saudara berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa saudara akan mengajar, mendidik, membina, membimbing dan memelihara anak Luisa Clarin Gun dengan firman Allah agar ia tetap menjadi waris kerajaan Allah? Apakah jawaban orang tua? Saya undang tim gembala untuk mendoakan. Yang pertama-tama Ibu Gembala untuk berdoa. Dan Ibu Pendeta ya. Bapak yang mengasihi, Engkau sudah mendengar apa yang diperjanjikan oleh kedua orang tua dari Clay, Tuhan. Dan Engkau memberikan kemampuan kepada orang tuanya untuk dapat melaksanakan janjinya di hadapan Tuhan, di hadapan para gembala dan juga pengurus serta jemaat GKB Sidoarjo saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang memberi kehidupan, Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami semuanya. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau menolong, Engkau yang melindungi, menjaga anak ini dan kedua orang tuanya, sehingga kehidupan mereka dapat mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya anak ini bertumbuh besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikasihi Tuhan dan dikasihi manusia. Biarlah belajar dan menjadi serupa dengan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk memberikan yang terbaik untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Luisa Clarin Gun, Engkau adalah pilihan Tuhan. Amin. Tuhan mengasihimu sejak engkau ada di dalam rahim ibu. Amin. Dan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kutuk yang mengikat dari keturunan kakek dan kakek buyut saat ini diputus sangkal dalam nama Yesus. Amin. Luisa Clarin Gun adalah ciptaan yang baru, bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati orang tua, dan mencintai setiap orang-orang yang ada di sekitar, untuk nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini Luisa Clarin Gun adalah ciptaan yang siap untuk mempermuliakan Tuhan di dalam setiap aktivitasnya. Walaupun masih kanak-kanak, masih kecil, tetapi Luisa Clarin Gun ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
berkati, sebagaimana Tuhan Yesus berkati anak-anak. Saat ini sebagai hamba aku memberkati Luisa Larinbun. Berkati Tuhan, dipimpin oleh Tuhan senantiasa, sehingga dia bertumbuh menjadi anak yang cinta Tuhan, sehingga pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata atas hidupnya. Segala kebutuhannya dicukupi oleh Tuhan, Tuhan yang memelihara, dan juga memberkati kedua orang tuanya. Dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati Cindy Gunarto sebagai kepala rumah tangga. Dalam pekerjaan Tuhan memberikan kesuksesan, keberhasilan, sehingga membimbing anak Clay dengan percaya kepada Tuhan. Demikian juga untuk Ibu Monica, biarlah Tuhan memberikan penyertaan, kekuatan ekstra yang daripada Tuhan, hikmat yang dari Tuhan dalam memelihara Clay, sehingga keluarga kecil bahagia ini menjadi keluarga pilihan Tuhan. Terima kasih Bapak, pujilah namamu. Tuhan Yesus memberkati keluar masukmu, tangan Tuhan yang memelihara kau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pribadi yang manis, yang cantik, dan menjadi kesaksian bahwa Tuhan dipermuliakan. Untuk grandma dan grandpa juga selamat. Puji Tuhan. Jadi semakin luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari yang begitu luar biasa pagi hari ini. Sukacita yang Tuhan sudah beri di dalam kehidupan kita begitu limpah. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya semua kita diberkati pagi hari ini. Kita semua anak-anak loh di dalam Tuhan, amin. Kita senantiasa selalu butuh akan Tuhan. Seperti tadi Clay yang masih kecil itu, cantiknya kayak mamanya, campuran juga papanya. Haleluya, ya. Kita semua juga cantik-cantik, ganteng-ganteng, kita namanya Tuhan. Haleluya. Karena kita semuanya bertumbuh lebih lagi di dalam kasih Kristus, menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam apa yang Kau buat Tuhan. Amin. Dan Kau serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu, Tuhan.
menyembah, kami mendengar firman-Mu, kami mengikuti perjamuan kudus-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, kami boleh bernafas, kami boleh hidup, itu karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Biarlah sepanjang bulan Agustus ini Tuhan, kasih-Mu menyertai kami, penyertaan-Mu ada pada kami. Memberkati yang sudah memberikan persembahan, Engkau yang memberkati juga yang memberikan perpuluhan, memperhitungkan iman mereka, sehingga binatang pelahap kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus, keluar dari kehidupan kami, sehingga kami hidup dipelihara oleh Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang memberkati Indonesia, memberkati Surabaya tercinta ini, sehingga Tuhan meskipun virus corona belum musnah, tapi kami percaya orang-orang percaya dilindungi, disertai oleh Tuhan. Perlindungan-Mu ada pada kami, sehingga kami tetap boleh beribadah. Terima kasih Bapak. Kami memberkati juga Tuhan. Kami menyerahkan pengerja yang baru Tuhan, Kau sendiri yang Roh Kudus yang berbicara, yang Roh Kudus yang menyatukan roh kami Tuhan, sehingga kami boleh melayani Tuhan. Memberkati saudara Mary dan Dora Tuhan, sehingga mereka boleh dengan sepenuh hati mereka boleh melayani Engkau di tempat ini. Kami berdoa untuk studi mereka, kuliah mereka, Tuhan yang memberikan hikmat akal budi, yang juga segala sesuatu. Tim PAW sudah hari ini bekerja untuk Tuhan, yang memberkati, jadilah mereka tidak pernah sia-sia. Dan setiap jemaat Tuhan yang memberkati, setiap rumah tangga Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita terima berkat Tuhan, kiranya berkat kasih dari Allah Bapa di surga, itu kemurahannya, kekuatannya di dalam Anak Tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Sebab Kau layak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.